Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini, Selasa 31 Mei, Pekan ke-7 Paskah. Dan bersama gereja, hari ini kita merayakan Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kekuasaan-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, perjumpaan itu membawa sukacita dan meneguhkan. Itulah perjumpaan yang dialami Maria dengan Elisabet. Perjumpaan mereka penuh dengan sukacita dan saling meneguhkan satu sama lain. Kehadiran Maria
membawa sukacita bagi Elisabet. Maria juga penuh dengan sukacita dan mengungkapkan kebahagiaannya dengan kidung pujian yang indah dan agung. Sebab ia telah mengalami kelimpahan dan berkat dari Allah, dan ia bagikan bagi sesama, bagi Elisabet saudarinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Perjumpaan itu membawa sukacita dan meneguhkan. Itulah perjumpaan yang dialami Maria dengan Elisabet. Perjumpaan mereka penuh dengan sukacita dan saling meneguhkan satu sama lain. Kehadiran Maria membawa sukacita bagi Elisabet saudarinya. Maria juga penuh dengan sukacita. Ia mengungkapkan kebahagiaannya dengan kidung pujian yang sangat indah dan agung yang hari ini kita dengarkan. Sumber sukacita dan damai sejati adalah dari Tuhan. Sukacita dan damai itu untuk semua orang. Maka baik kalau dari kita membagi damai dan sukacita itu dalam perjumpaan dengan sesama. Maria, sang bunda kita, memberi teladan kepada kita. Ia tidak menyimpan berkat keselamatan untuk dirinya sendiri. Namun, ia membagikan sukacitanya, ia membagikan damainya untuk semua orang. Maria dan Elisabet telah menerima kelimpahan rahmat dan pertolongan Tuhan. Kita pun telah menerima kelimpahan rahmat Tuhan. Setiap hari kita diberi kelimpahan berkat yang melimpah dari Tuhan. Untuk itu mari kita mensyukuri berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bagikan berkat itu bagi sesama yang kita jumpai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, aku senantiasa mengalami sukacita-Mu dalam hidupku. Berkatilah aku untuk dengan tulus membagikan sukacita hidupku dalam perjumpaan dengan sesamaku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih hati Yesus, dan sampai jumpa.